Tes 1, 2, 3 suara aja. Oke, kembali lagi di channel gua Putra Saktian. Di video ini gua mau share ke kalian part-part apa saja yang bisa dicicil atau bisa dibeli terlebih dahulu bagi kalian yang ingin merakit PC. Video ini diperuntukkan bagi kalian yang mungkin mau merakit PC tapi mau nyicil partnya terlebih dahulu karena terkendala dengan budget, yaitu tidak punya budget yang bisa langsung membeli semua part, dan kalian berkeinginan untuk menyicil terlebih dahulu tapi kalian bingung part apa yang bisa dibeli terlebih dahulu, apakah motherboard, apakah prosesor, apakah RAM, apakah VGA, dan atau perangkat yang lainnya. Nah, di video ini gua akan membantu kalian untuk setidaknya mendapatkan referensi part yang bisa dibeli terlebih dahulu, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi gua. Jadi ini bisa aja ini cocok dengan yang lain atau bisa aja ini berbeda dengan yang lainnya karena ini menurut pengalaman dan pendapat pribadi gua. Oke, maka simak videonya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, part pertama yang mungkin bisa kalian beli terlebih dahulu adalah prosesor. Kenapa prosesor? Apa alasannya kok kenapa prosesor harus dibeli terlebih dahulu atau dipertimbangkan terlebih dahulu? Karena prosesor ini nanti yang menentukan kalian harus pakai motherboard apa, kalian harus pakai RAM yang bagaimana, dan kalian mungkin akan menjadi pertimbangan kalian harus pakai VGA yang bagaimana. Itu ditentukan dari prosesornya. Nggak mungkin kalau kalian pakai prosesor yang sudah lama, pakai prosesor yang generasi ketiga, terus kalian pakai VGA yang sudah terbaru, seri RTX atau GTX yang sudah tinggi. Itu nggak mungkin. Nah, maka prosesor ini yang paling penting, dan juga prosesor ini ya bisa jadi harganya mahal, bisa jadi harganya nanti murah. Nah, ini tergantung ya siklusnya rakit PC itu, kadang digoreng harganya akhirnya mahal, kadang terus kelupaan akhirnya spare partnya turun. Maka prosesor ini menjadi sangat penting karena di prosesor itu nanti akan ada soket-soket atau jenis soket yang menentukan. Contoh halnya di Intel ya, misal di Intel kalian sudah rencana pengen rakit PC pakai prosesor generasi ke-10 atau prosesor generasi ke-11. Nah, generasi ke-10 dan generasi ke-11 itu menggunakan soket LGA 1200. Contoh ya, kita baca soket Intel generasi ke-10. Nah, soket Intel generasi ke-10 dan generasi ke-11 ini Intel itu menggunakan soket LGA 1200. Nah, ini penting, ini kalian harus ketahui, ini penting. Jadi 1200, dan ini imbasnya setelah kalian tahu soket yang prosesor yang kalian pakai, itu nanti ketika membeli motherboard itu juga harus cari motherboard yang soketnya sama dengan PC yang kalian pakai. Begitu juga kalian nanti kalau pakai Intel, misal kalian pakai AMD, misal soket AMD Ryzen 3 gitu ya. AMD Ryzen 3 misal. Soketnya pakai AM4. Nah, AMD Ryzen 3 itu soketnya pakai AM4. Maka ketika nanti kalian beli motherboard, kalian juga harus cari motherboard yang soketnya itu pakai AM4. Ingat ya, soketnya bukan serinya. Ini kan ada seri B550, ini bukan soket, ini seri. Nah, soket beda dengan seri. Soketnya, cara tahu soketnya apa ya, kalian ketik nama prosesor kalian. Misal kalau kalian pakai AMD Ryzen ya kalian ketik Ryzen berapa, Ryzen 4 atau Ryzen 5 atau Ryzen 7 bahkan. Nah, kalian cari tahu, terus kalian baca soketnya apa, kemudian kalian beli motherboardnya apa. Jadi yang pertama itu tentukan kalian pakai prosesor apa. Kalian beli terlebih dahulu prosesornya, karena prosesor ini termasuk salah satu komponen yang mahal di rakit PC. Atau mungkin kalian nggak beli yang pertama, yang penting kalian tentukan dulu pakai prosesor apa. Oke? Kita masuk ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua, setelah kalian menentukan prosesor apa, itu kalian tentukan atau kalian beli motherboard apa. Nah, kalian tentukan atau beli motherboard apa.
Setelah tahu prosesornya dan soketnya, ingat ya, setelah tahu prosesor dan soketnya, kalian juga harus menentukan motherboardnya yang gimana. Kita pakai contoh motherboard LGA 1200. Nah, dan setelah menentukan motherboardnya, juga kalian tentukan serinya, karena motherboard itu ada seri-serinya. Ada yang seri H, ada yang seri B, ada yang seri Z. Itu kalau di Intel. Ini ya, bisa kalian lihat, ini seri H, H510, ini seri mana seri B? Ini seri B, B560, ini seri Z, Z590. Apa beda dari seri-seri tersebut? Kalau perbedaannya, seri H itu adalah seri yang paling paling rendahnya di motherboard. Seri B ini seri middle-nya, dan seri Z ini seri yang paling atasnya. Kalau tidak salah seperti itu. Dari seri Z itu yang seri atasnya lagi. Ada yang seri terbawahnya lagi, yaitu H410M. Nah, apa pengaruhnya seri dari motherboard dengan prosesor yang kita pakai? Kalau kalian pakai, misal ini kalian pakai generasi 10, ini termasuk generasi 10 ke atas, itu termasuk prosesor yang sudah hampir terbaru lah. Terus kalian pakai motherboard yang kelasnya paling bawah, itu performa dari prosesor kalian akan ketahan. Performa dari prosesor kalian nanti akan ketahan. Begitu juga nanti kalau kalian pakai RAM. RAM kalian misal pilih 3200 MHz, tapi kalian pakai motherboard H410M, maka kecepatan RAM kalian akan tertahan di 2600 kalau nggak salah, di 2600. Jadi kalian akan sia-sia membeli RAM 3200, tapi kalian tancapkan di motherboard dengan seri yang terbawah. Jadi kecepatan dari RAM kalian akan tertahan. Nanti juga kinerja prosesor kalian juga akan tertahan dari motherboardnya. Maka menentukan motherboard itu juga penting. Tapi bukan berarti kalau kalian pakai misal contoh ini H410M ini ya, bukan berarti nanti PC-nya jadi nggak bisa digunakan. Enggak, ya tetap bisa digunakan, cuman nggak sepowerful kalau kalian naikkan satu seri, misal ke B560. Minimal kalau bisa ke B560, karena nanti agar kinerja prosesornya lebih maksimal dan RAM kalian itu kecepatannya tidak terpotong. Itu tadi ya. Dan juga kalau harga-harga dari motherboard itu bervariasi tergantung merek dan juga seri yang kalian inginkan. Nah, kalau LGA 1200 ini 1.200.000, yang B560 ini yang kalau Intel generasi 10 ya. Atau kita lihat motherboardnya AMD, motherboard AM4. Nah, harganya sekitar seperti ini. Nah, juga AM4 juga ada seri-serinya. Sama, ada yang seri A, ada yang seri B, juga mungkin ada yang seri Z kalau nggak salah. Pokok ada seri-serinya, dan itu kalian harus perhatikan ketika membeli motherboard, biar prosesor kalian kerjanya maksimal dan juga nanti RAM kalian juga kerjanya maksimal. Dan juga di prosesor ini akan menentukan RAM apa yang harus kalian beli. Ini ya, di prosesor ini juga menentukan RAM apa yang harus kalian beli. Karena di prosesor di motherboard itu ada keterangan RAM yang bisa dipakai atau RAM yang harus digunakan di motherboard tersebut, yaitu keterangan DDR-nya. Misal RAM A4 DDR5. Nah, ini ada dua ya. Ada DDR5, ada DDR4. Kalau kalian beli yang DDR4, maka nanti ketika membeli RAM itu juga harus yang RAM DDR4. Nah, kalian juga harus membeli RAM yang DDR4. Kalau kalian membeli motherboard yang DDR5, maka kalian juga harus membeli RAM yang DDR5 dan harganya juga lebih mahal lagi daripada DDR4. Itu ya. Jadi motherboard juga menentukan RAM apa yang harus kalian beli. Jadi standarnya minimal itu sekarang kalian pakai DDR4. DDR4 masih bisa digunakan, bukan berarti DDR4 sudah tertinggal jauh, enggak ya. Jadi DDR4 masih bisa digunakan. Itu tadi yang pertama, beli prosesornya apa,
untuk menentukan soket apa atau motherboard apa yang dibeli, kemudian kalian membeli motherboard apa, dan pastikan seri motherboardnya bisa membuat prosesornya bekerja dengan maksimal. Yang selanjutnya adalah RAM-nya bisa kalian beli. RAM dibeli sesuai dengan soket atau konektor yang ada di motherboard. Kalau motherboardnya hanya support DDR4, maka kalian beli RAM yang DDR4. Kalau motherboardnya soketnya atau colokannya itu support di DDR5, kalian juga harus beli RAM yang DDR5. Karena nggak mungkin kalau kalian pakai motherboard yang colokannya DDR5, kalian tancapkan DDR4, itu nggak mungkin, nggak bisa. Jadi pertama prosesor, kedua motherboard, ketiga RAM. Yang selanjutnya adalah VGA card. Apa kabel VGA nya? Nah, VGA card. VGA card dibeli kalau VGA ini tidak memperhatikan soketnya bagaimana, itu kemungkinan besar semua VGA akan yang terbaru ya, semua VGA yang terbaru itu akan support dengan motherboard yang terbaru. Yang jadi perhatian di sini adalah pastikan VGA kalian yang kalian beli itu bisa mengimbangi kinerja prosesor kalian. Karena kalau kalian tahu pembahasan tentang bottleneck, biasanya orang-orang yang mau rakit PC itu biasanya sudah melihat video-video tentang rakit PC, dan kalian mungkin akan pernah mendengar hal tentang bottleneck. Nah, kalau kalian membeli VGA yang terlalu powerful, sedangkan prosesor kalian itu tidak mengimbangi, maka akan terjadi bottleneck. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian membeli prosesor yang powerful, misal kalian membeli prosesor generasi ke-12 atau ke-14, tapi kalian memakai VGA yang sudah tertinggal, maka akan juga terjadi bottleneck. Nah, maka pembelian VGA itu dilihat dari prosesornya. Prosesornya ini memakai generasi yang keberapa. Daripada kalian bingung harus membeli VGA yang bagaimana, kalian nanti bisa tanya ke mungkin orang-orang yang sudah expert di dalam rakit PC, atau mungkin kalian tanya ke ChatGPT. Tanyanya VGA, misal kalian pakai AMD ya, bisa pakai VGA ada dua, Nvidia atau AMD. Dari AMD sendiri ada juga VGA. Misal kalian pakai prosesor AMD Ryzen 3. Kalian tanya VGA apa? VGA dari seri AMD apa yang cocok disandingkan dengan Ryzen 3? Misal dari RX, VGA RX berapa yang cocok disandingkan dengan Ryzen 3? Atau kalian pakai Nvidia, VGA GTX berapa yang cocok disandingkan dengan Ryzen 3? Atau VGA RTX seri berapa yang cocok disandingkan dengan Ryzen 3? Begitu juga kalau prosesor kalian Intel, VGA GTX atau RTX berapa yang cocok disandingkan dengan Intel generasi ke-10. Itu bisa kalian tanya agar mengantisipasi terjadinya bottleneck. Karena percuma kalau kalian membeli tapi ujung-ujungnya nanti bottleneck. Bukan berarti nanti tidak bisa digunakan komputernya, bukan, tapi tetap bisa digunakan, cuma nanti menyiksa salah satu komponen, akhirnya salah satu komponennya bekerja dengan 100%, tapi komponen yang lainnya tidak bekerja dengan 100% alias tertahan, jadi tidak berjalan dengan seimbang. Itu tadi ya, pertama prosesor, kedua motherboard, ketiga RAM, selanjutnya VGA. Dan VGA, kalau kalian memutuskan dari awal ingin membeli VGA yang eksternal seperti ini, kalau kalian memang dari awal memutuskan membeli VGA yang eksternal, maka ketika membeli prosesor, jangan membeli yang sudah ada VGA integratednya, yang sudah ada VGA onboardnya. Kenapa? Karena nanti di harga prosesornya akan lebih mahal daripada prosesor yang tidak ada VGA-nya. Kalau di Intel itu ciri-cirinya adalah prosesor yang ada kode F-nya, misal 10400F atau 11400F, pokok belakangnya ada F, itu tidak ada VGA onboardnya, jadi akan harganya lebih murah. Nah, emang apa masalahnya kalau memakai prosesor yang sudah ada VGA onboardnya? Tidak masalah, tapi bagi orang yang budgetnya minim akan membeli lebih mahal untuk prosesornya, dan itu kan ya sayang lah duitnya. Mending
dibelikan ke yang lainnya seperti RAM atau mungkin nanti SSD atau hard disk dan lain sebagainya. Nah, ini ada 4 komponen penting yang menurut gua bisa kalian cicil terlebih dahulu. Dan mungkin selanjutnya setelah kalian membeli 4 ini, selanjutnya adalah power supply PSU 80 plus. Nah, selanjutnya adalah power supply. Ini juga sering dilupakan bagi orang yang merakit PC. Kebanyakan orang yang merakit PC itu hanya pengen atau yang penting PC-nya nyala. Berarti kalau PC-nya nyala normal. Oke, bener normal pakai PSU apapun bisa mungkin nyala. Yang penting wattnya support gitu aja. Cuman PSU kalau salah kalian beli akan bisa merusak semua komponen yang ada di dalam PC kalian, dan ini akan rugi kalau kalian salah membeli PSU. Nah, untuk membeli PSU kalian cari PSU yang sertifikasi 80 plusnya itu bukan 80 plus yang nipu. Emang kalau bisa emang beneran 80 plus. Nah, itu ya, kalau bisa emang beneran 80 plus. Atau beli PSU yang dari merek yang emang mereka fokus jualan PSU atau mereka terkenal dengan PSU-nya yang bagus. Itu bisa kalian baca atau kalian lihat di video-video dari konten kreator yang lainnya ya, yang ahli membahas PSU. Dan juga untuk PSU itu kalian beli yang wattnya bisa mengcover semua komponen PC-nya. Nggak mungkin kalau kalian pakai seri RTX terus PSU kalian 400 watt itu bisa nyala, tapi mungkin akan resiko trouble atau akan resiko VGA kalian malah akan rusak karena dayanya kurang. Jadi kalian tanya-tanya dulu, kalian baca-baca terlebih dahulu lebih detail lagi, karena PSU ini juga penting. Dan pastikan kalau membeli PSU sertifikasi 80 plusnya itu tidak hoax atau 80 plus yang benar-benar 80 plus. Nah, ini bisa kalian tonton di video-video konten kreator yang memang sudah hafal atau sudah ahli dalam membahas PSU. Itu ya, di sini gua hanya menyarankan komponen apa saja yang bisa dibeli terlebih dahulu. Kalau untuk SSD, hard disk, casing, atau mungkin fan-nya itu terserah kalian beli yang terakhir-terakhir aja, karena itu komponen-komponen yang murah yang mungkin tidak sepenting di kelima perangkat ini, yang 5 komponen ini, karena ini termasuk 5 komponen yang sangat-sangat penting agar PC kalian bisa maksimal. Oke, itu saja yang bisa gua kasih di konten ini. Semoga itu bermanfaat bagi kalian yang ingin rakit PC. Semoga kalian yang rakit PC bisa segera terwujud dan PC kalian bisa berhasil nyala. Jangan seperti cerita gua pernah tertipu beli VGA, ternyata VGA-nya no display. Akhirnya gua nombok sekitar 2 juta untuk beli VGA yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye.